Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Ramadhani. Saya mahasiswa STI Talim Semarang, jurusan Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang peramalan atau forecasting. Oh ya, video ini juga untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan langsung saja. Apakah itu peramalan atau forecasting? Peramalan atau forecasting adalah suatu proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Apa sajakah kebutuhan itu? Kebutuhan itu meliputi dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan juga lokasi yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan barang atau jasa. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan video tentang forecasting atau peramalan. Apakah peramalan itu? Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif, atau bisa juga dengan menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer. Selanjutnya ada peramalan horizon waktu. Ini terdiri dari peramalan jangka pendek, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga adalah peramalan jangka panjang. Umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Ada 3 jenis macam peramalan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah peramalan ekonomi atau economic forecast yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, indikator perencanaan lainnya. Yang kedua adalah peramalan teknologi atau technological forecast, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Dan yang terakhir adalah peramalan permintaan atau demand forecast, adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Ada 7 langkah sistem peramalan. Tupperware Corporation contohnya, yang merupakan fokus profil perusahaan global pada bah ini akan digunakan sebagai contoh setiap langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Tupperware menggunakan peramalan permintaan untuk mengendalikan produksi pada 13 pabriknya. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan disemal. Tupperware yang memiliki lebih dari 400 produk dengan unit simpan produknya atau stock keeping unit atau SKU masing-masing. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan, apakah ini merupakan peramalan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan 7, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Peramalan memiliki 2 metode pendekatan. Yang pertama ada metode forecasting kuantitatif. Metode ini terdiri dari 2 macam, yaitu time series dan juga metode causal atau sebab akibat. Yang kedua adalah metode forecasting kualitatif. Metode ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah survei pasar. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan, dan yang terakhir adalah metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Mencocokkan supply dan permintaan. Untuk mencocokkan antara supply dan permintaan, maka di sini perlu diperhatikan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan atau demand. Yang pertama ada kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan, dan konsumen inovasi teknologi. Beberapa sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Ramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan sering memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena ada
peramalan jangka pendek, faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan. Nah, itulah penjabaran dari forecasting atau peramalan. Semoga video tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.